Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih. Hadirin yang berkaitan dengan Pekan Kris Nasional yang merupakan hasil sinergi dengan pemerintah daerah, baik provinsi, Maluku Utara maupun kota Ternate. Betul sekali Tri, dan senang sekali pagi hari ini saya Mosa dan Tri yang akan memandu acara hingga selesai. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Serumbi merupakan puncak dari rangkaian program pengembangan UMKM binaan Bank Indonesia di periode tahun 2023. Dan mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita ikuti bersama pembacaan doa, dan kami akan mengundang berkenan untuk memimpin pembacaan doa Bapak Muhrim Syamsuddin. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lakukan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini akan saya bacakan menurut keyakinan saya Islam. Bagi yang beragama non-muslim dapat menyesuaikan berdoa masing-masing agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat negeri kami ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saat ini kami berkumpul dalam rangka mengikuti acara pembukaan Serumbi dan Pekan Kris Nasional tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Maluku Utara. Kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridha-Mu dan membuka hasil yang bermanfaat bagi kehidupan serta kesejahteraan masyarakat dan negara kami ke depan. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepada-Mu, serta pandai bersyukur segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami berbakti, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang hadir dan juga Wali Kota Tidore Kepulauan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas
Iya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu kami informasikan bahwa berawal dari kegiatan kurasi UMKM di Provinsi Maluku Utara yang awalnya berjumlah 137 UMKM, ini menjadi 17 UMKM. Dan selanjutnya 17 UMKM tersebut mendapatkan pelatihan mengenai standarisasi produk, trik, kemudian digital marketing, dan juga proses rebranding. Dan selama proses tersebut juga dilakukan seleksi secara berkala, sehingga pada akhir program terdapat 7 UMKM yang selanjutnya menjadi calon UMKM binaan ataupun mitra dari Bank Indonesia. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, 7 UMKM inilah yang nantinya akan ditampilkan di Serumbi bersama dengan 14 UMKM binaan Bank Indonesia lainnya. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bank Indonesia Maluku Utara dan juga untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan untuk rangkaian acara selanjutnya Moza, kami akan dengan bangganya mempersembahkan sebuah penampilan tarian kolosal yang menggambarkan kayanya budaya dari Maluku Utara. Dan Bapak Ibu, tarian ini terinspirasi dari lagu Alan Darmawan. Ini adalah musisi Maluku Utara yang menunjukkan beraneka ragam budaya Maluku Utara yang diawali dengan tarian soya-soya yang merupakan tarian perang. Dan nantinya dilanjutkan dengan beberapa tarian tradisional lainnya seperti tarian dana-dana, lalayon, dan juga tarian sisi yang telah dikreasikan menjadi satu tarian kolosal tanpa menghilangkan unsur khas daerah Maluku Utara. Sebagai ucapan selamat datang dan
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, boleh kita berikan tepuk. Pak Kapolda yang mewakili, Bapak Kepala DJPB Provinsi Maluku Utara, Bapak Sekda, segenap Forkopimda, rekan-rekan pimpinan perbankan di Maluku Utara, rekan-rekan peserta, dan semua hadirin yang berkesempatan berkumpul pada pagi hari ini yang indah, hari Jumat, masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Selamat datang di Serumbi. Acara hari ini merupakan kelanjutan atau bagian dari kebijakan kami, Bank Indonesia, bahkan juga pemerintah pusat. Kalau kita ingat, Pak Gubernur tahun lalu di bulan awal September, kita menjadi tuan rumah gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Wisata Indonesia. Nah, tahun ini meskipun kita tidak menjadi tuan rumah, tapi program yang dilakukan secara serentak, masif, secara nasional yang menjadi program dari pemerintah Presiden Jokowi tetap kita lanjutkan di Provinsi Maluku Utara dalam bentuk Serumbi. Prosesinya sama. Kita mulai dengan seleksi UMKM, kita kurasi, kemudian dilakukan onboarding digital supaya UMKM kita melek digital, kemudian dilakukan seleksi kualitas produk, kualitas prosesnya, dan seterusnya sampai dengan terpilih akhirnya ada 17 UMKM dari 137 semula, terpilih 17 UMKM yang lolos ke pembinaan sampai tahap hari ini. Ini merupakan bagian dari, kalau istilah kami di Bank Indonesia, konsistensi kebijakan. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara itu yang tertinggi di Indonesia. Triwulan 2 2023, pertumbuhan ekonomi kita 23,89%, tertinggi di Indonesia. Penyumbang utama pertumbuhan kita adalah sektor pertambangan dan industri pengolahan. Basisnya nikel, Bapak Ibu. Itu mencapai 53% lebih. Namun jangan lupa bahwa sebelum nikel ini berkembang dengan adanya kebijakan hilirisasi oleh pemerintah pusat, sektor utama kita adalah sektor pertanian dan perdagangan. Sektor pertanian dan perdagangan yang sekarang sedikit tertinggal, boleh dibilang begitu, bagaimanapun merupakan sektor kita yang paling strategis sebenarnya, karena mencakup hajat hidup masyarakat Maluku Utara. Karena itu kami mengajak Bapak Ibu pada kesempatan hari ini dan juga acara hari ini, itu kami mengajak bahwa ayo kita fokus, ayo kita konsisten mengembangkan sektor pertanian dan perdagangan. Ada UMKM di situ, UMKM dalam arti luas, Bapak Ibu. Ada UMKM yang bergerak di bidang kria, kerajinan, ada UMKM bergerak di bidang turunan makanan, ada UMKM yang juga bergerak di bidang pertanian. Semua petani kita itu UMKM. Nah, hari ini sebagai bagian dari upaya kita konsisten menjalankan kebijakan pengembangan UMKM, Gernas BBI, BWI, maka kami menghadirkan UMKM terpilih dari Maluku Utara yang sudah melalui proses Serumbi, termasuk beberapa UMKM pangan atau petani kita. Itu yang pertama, mengenai konsistensi kebijakan. Yang kedua, yang paling penting bagi ekonomi di Maluku Utara adalah inovasi, Bapak Ibu. Yang pertama tadi kita sudah melihat bahwa acara hari ini dibuka dengan tarian kreasi North Molucas yang merupakan inovasi dari teman-teman Sanggar. Sesungguhnya Bapak Ibu, semua proses ekonomi kita
membutuhkan inovasi. Karena itu nanti di kegiatan Serumbi yang akan berlangsung sampai hari Ahad, insya Allah akan ada banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya inovatif, kreatif. Kami ingin mencoba mendorong perkembangan ekonomi kreatif di Maluku Utara. Kita tidak ingin misalnya Bapak Ibu, UMKM Maluku Utara memproduksi lagi sambal roa saja. Namun inovasi dari sambal roa mau dijadikan apa? Itu yang ingin kami coba tunjukkan. Bahwa kita perlu bergerak maju. Kalau hanya sambal roa, mayoritas provinsi sekitar kita juga punya. Sulawesi Utara andalanya sambal roa, Maluku andalanya sambal roa, Papua Barat mungkin juga andalanya sambal roa. Semua sambal, karena semua kita makan ikan, ikan roa, ikan cakalang, itu semua makan. Sehingga produksinya abon juga, abon cakalang, semua produksi abon cakalang. Sehingga kita tidak bisa bersaing di level nasional. Untuk itu kita perlu inovasi. Dan Festival Serumbi ini juga akan merayakan proses inovasi itu sekaligus sebagai kick-off atau dorongan kepada kita semua untuk lebih fokus berinovasi. Tidak lupa juga inovasi yang menjadi tema hari ini adalah kris dari segi pembayaran digital. Bapak Ibu, kalau ekonomi kita ingin dirasakan manfaatnya oleh segenap masyarakat Maluku Utara, maka ekonomi kita harus menjadi inklusif. Kita tahu bahwa sektor pertambangan dan industri pengolahan fokusnya lebih ke beberapa industri saja. Dan penyerapan tenaga kerjanya juga mungkin terbatas. Tapi kalau kita bicara sektor pertanian, perdagangan, itu mayoritas masyarakat Maluku Utara bergerak di bidang itu. Karena itu, kalau kita ingin inklusi, maka kita kembangkan UMKM. Lalu bagaimana ke depannya UMKM? Maka kita harus mengajak UMKM masuk ke ranah digital. Karena melalui digital, inklusi insya Allah bisa lebih masif, lebih mudah. Sebab sejalan dengan tema. Jadi tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa minggu ini adalah Pekan Kris Nasional. Dan temanya adalah dengan semangat 45. Jadi memperjuangkan kembali semangat 45. Dengan semangat itu, Bapak Gubernur kemarin ketika perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78, Bank Indonesia secara resmi telah meluncurkan kris tuntas, tarik tunai, store, dan transfer. Dengan adanya kris tuntas, insya Allah masyarakat Maluku Utara yang berada jauh dari kota Ternate, jauh dari layanan perbankan, asal ada sinyal Bapak Ibu, bisa melakukan transfer kepada keluarganya dari rumah, tidak perlu datang ke kantor bank, asal ada sinyal Bapak Ibu artinya PR-nya. Dan handphonenya juga harus handphone yang kompatibel. Insya Allah itu memudahkan, sehingga UMKM dimanapun di pelosok Maluku Utara, di pulau terpencil sepanjang ada sinyal, itu bisa ikut merasakan kelebihan dari global e-commerce. Jadi marketnya boleh daerah terkecil, boleh di kampung, tapi market kita global melalui jaringan komunikasi. Nah, disitulah makanya inovasi dari kris tuntas insya Allah bisa mempercepat inklusi keuangan di Maluku Utara, sehingga masyarakat Maluku Utara bisa lebih maju secara digital. Itu inovasi. Namun Bapak Ibu, konsistensi kebijakan, inovasi kebijakan, inovasi kegiatan kita, proses kita tidak cukup Bapak Ibu tanpa sinergi. Karena itu tema Serumbi pada pagi hari ini adalah dengan semangat sinergi, dengan semangat inovasi dan sinergi demi kebangkitan ekonomi Maluku. Kami mengajak segenap pihak untuk terus berfokus mengembangkan UMKM dan pertanian. Dalam kegiatan Serumbi insya Allah 3 hari ini, kami mengajak beberapa OPD, khususnya Dinas UMKM. Kami juga mengajak instansi vertikal, ada dari Kementerian Keuangan, dari Bea Cukai, untuk turut berkontribusi dalam kegiatan pada 3 hari ke depan. Juga beberapa instansi lain, dan juga karena kita kebetulan mendatangkan juga UMKM pangan hari ini, kami juga mengajak dari Forkopimda seluruhnya, dari
TNI, Polri juga untuk mendukung pengembangan kemandirian pangan di Maluku Utara. Karena kalau kita perhatikan Maluku Utara ini wilayahnya terpencar-pencar, pulau-pulau. Karena itu masalah ketahanan pangan dan rawan pangan itu menjadi sensitif dan menjadi strategis untuk kita jaga. Oleh karena itu ada inisiatif hari ini juga, inisiatif yang sudah kita jalankan sebenarnya dari tahun lalu, program Rindang Ternate dengan Pak Wali Kota, yang slogannya nanti ada di situ Bapak Ibu, dari kampung atau apa tadi ceritanya. Meskipun kita di kota Ternate yang mungkin lahannya terbatas, tapi kita bisa tetap memajukan pertanian untuk menjaga kemandirian pangan di kota Ternate. Harapannya di pulau-pulau lain di Maluku Utara itu juga bisa dibantu untuk mengembangkan kemandirian pangan. Dan itu tidak bisa hanya Bank Indonesia, tidak bisa hanya pemerintah daerah, kita butuh dukungan dari seluruh Forkopimda dan juga seluruh komunitas. Karena itu, sekali lagi kami mengajak kepada segenap stakeholders untuk terus mensupport UMKM Maluku Utara. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini yang insya Allah akan kami konsistenkan, tahun depan pun kita lakukan lagi dan lagi. Mudah-mudahan makin tahun makin banyak UMKM Maluku Utara yang naik kelas, yang nanti insya Allah bisa ditangkap oleh teman-teman dari Bea Cukai, Bapak Ibu, bukan ditangkap untuk pengamanan ya, tapi ditangkap peluangnya untuk ekspor. Karena UMKM yang paling top itu kalau sudah bisa ekspor ke luar negeri apalagi. Itu cita-cita kita bersama. Dan untuk ke sana perjuangannya panjang. Dukungan teman-teman perbankan juga sangat diperlukan untuk mendorong pembiayaannya sebelum bisa mencapai skala yang dibutuhkan untuk ekspor. Jadi ini adalah kerja kita bersama, kerja kita secara kolaboratif dan sinergis. Demikian mungkin sambutan kami. Selanjutnya kami mohon izin kepada Bapak Gubernur untuk bisa menyampaikan arahan dan juga membuka kegiatan Serumbi tahun 2023. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya UMKM Maluku Utara, merdeka! Iya, Moza dan hadirin yang hadir di Landmark pagi hari ini, selain pada acara Serumbi, pada Pekan Kris Nasional, juga hari ini kita akan melakukan launching Pasar Siap Kris Sari Malahati Dore Kepulauan dan juga launching Kris Umum Mar. Baik, dan juga Tri berbicara soal UMU Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, kita juga menyapa hadir pada pagi hari ini Warek 3 Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Selamat pagi Bapak Dr. Abu Bakar M. Nur SAG MSI, selamat pagi. Dan seperti yang sudah kami sampaikan di awal bahwa ini adalah bentuk sinergitas Bank Indonesia bersama dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota Ternate. Untuk itu mohon berkenan untuk dapat memberikan sambutan pada acara Serumbi hari ini kepada yang kami hormati Wali Kota Ternate, Dr. M. Tauhid Sulaiman MSI untuk memberikan mohon izin berkenan untuk Wali Kota Ternate terlebih dahulu yang akan menyampaikan sambutan. Bapak Dr. M. Tauhid Sulaiman MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Subajo, merdeka. Yang saya hormati Bapak Gubernur Maluku Utara, yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, yang saya hormati Pak Ketua DPRD, Pak Danrem 152 Bahula, yang saya hormati mewakili Pak Kapolda dan Kajati Maluku Utara, yang
saya hormati Pak Sekda Provinsi Maluku Utara, Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, mewakili Pak Wali Kota Tidore Kepulauan, yang saya hormati para kepala perbankan di lingkup pemerintah Kota Ternate, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ini, hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, bertempat di Landmark. Kita hadir pada acara serembi sekaligus Pekan Kris Nasional tahun 2023. Hadirin sekalian yang saya hormati, tentunya pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, kegiatan Semarak UMKM dan keuangan digital yang dilakukan di tengah-tengah Kota Ternate. Bersamaan pula kita sama-sama mengikuti atau merayakan HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Alhamdulillah Bapak Gubernur, untuk di Kota Ternate, di semua titik penjuru Ternate, masyarakat sangat antusias untuk merayakan kemerdekaan sebagai wujud terima kasih kepada para founding fathers yang telah mempertamirkan kemerdekaan ini. Dan alhamdulillah semarak tersebut ditunjukkan dengan berbagai kegiatan-kegiatan baik di tingkat pemerintah kota, tingkat kecamatan sampai kelurahan, bahkan di tingkat RT RW. Ini menunjukkan bahwa makna kemerdekaan, kemudian berbagai hal yang saat ini menjadi kemeriahan kita setiap datangnya 17 Agustus itu dirayakan secara semarak, secara masif, tidak hanya mengenal apakah orang tua, remaja sampai tingkat anak-anak. Pagi tadi saya baru saja melepaskan karnaval tingkat PAUD dan luar biasa gembiranya anak-anak kita ini yang ikut memeriahkan 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, di kesempatan yang baik ini mungkin saya sampaikan ke Pak Eko bahwa beberapa hari yang lalu kami juga melunching apa yang disebut dengan pamong izin. Ya. Pamong izin adalah sebuah inovasi yang dilahirkan dari teman-teman di DPMPTSP Kota Ternate yang tujuannya adalah sebagai pemandu sekaligus pendamping bagi para UMKM kita yang ada di masing-masing kelurahan. Pendampingan mereka itu wujudnya adalah bagaimana upaya mereka untuk mendampingi masyarakat, utamanya para UMKM yang tumbuh subur di Kota Ternate ini untuk punya apa yang disebut dengan nomor induk berusaha atau NIB. Sehingga saat ini saya sudah membuat edaran untuk larangan bagi kelurahan mengeluarkan surat keterangan usaha. Jadi wujud itu dilakukan oleh para pamong izin. Kebetulan pamong izin ini berada di semua kelurahan, 78 kelurahan yang ada di Kota Ternate. Mereka akan mendukung para UMKM, IKM kita yang ada di kelurahan. Jadi pendampingan ini upaya kita untuk minimal memutus mata rantai terkait dengan pungutan liar dan lain sebagainya, sehingga ekonomi biaya tinggi dalam rangka membangun usaha kecil menengah itu tidak semakin hari semakin kita kurangi, sehingga masyarakat itu akan lebih leluasa untuk berusaha. Alhamdulillah, insya Allah kita akan masifkan ini, dan ini juga menjadi inovasi terbaik sekaligus kado kemerdekaan kita memperingati 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pak Eko, insya Allah para UMKM kita ini untuk nomor induk berusaha ini dilakukan secara digital. Makanya para pamong izin ini mereka juga punya peralatan digital yang nanti akan membantu para UMKM yang ada di kelurahan. Boleh dikata Bapak Ibu sekalian, pamong izin ini sama dengan LO dari kelurahan atau LO juga dari DPMPTSP. Jadi perpanjangan tangan ini kita maksudkan supaya ada kemudahan-kemudahan yang bisa diperoleh bagi para UMKM yang tumbuh subur Kota Ternate, sehingga kemudahan inilah yang nanti akan memberikan ruang akses
bagi para UMKM atau pelaku UMKM yang ada di Kota Ternate untuk bisa berusaha. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua, alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita saat ini sebagaimana disampaikan tadi oleh Kepala Perwakilan adalah di semester kedua 23,89%. Jadi dia rebound dari 16,5 di semester 1. Dan saya lihat semua dari pertumbuhan ekonomi yang ada ini kontribusi terbesar 50% dari sektor pertambangan. Tetapi sektor-sektor yang lain belum terlalu merata. Padahal kita tahu bahwa di Maluku Utara kita butuh juga pertumbuhan ekonomi di sektor di luar pertambangan. Apakah itu pertanian, kemudian transportasi, mungkin juga pariwisata dan lain sebagainya, termasuk sektor perdagangan atau mungkin jasa-jasa perdagangan lain. Kebetulan di Kota Ternate ansih dari seluruh pertumbuhan ekonomi didominasi oleh pertumbuhan sektor perdagangan. Jadi kita berharap mudah-mudahan sektor pertambangan inilah yang nanti akan menjadi lokomotif bagi perkembangan ekonomi yang ada di Kota Ternate. Minimal dia menjadi penarik bagi gerbong lainnya di luar sektor pertambangan. Karena saya lihat kalau ini kita tidak memperhitungkan sektor pertambangan, artinya bahwa sektor lain tidak terlalu tumbuh subur karena tidak memberikan penguatan secara langsung bagi pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara. Tetapi alhamdulillah di Ternate memang kita akan sangat tergantung pada pertumbuhan jasa perdagangan. Tetapi alhamdulillah jasa perdagangan inilah yang nanti akan memberikan kontribusi real positif bagi pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Ternate. Jadi kami mohon kehadiran Bapak Gubernur ini minimal bisa menyampaikan para teman-teman yang ada di Jakarta, minimal pertambangan juga ini atau pelaku-pelaku pertambangan juga ini bisa berpikir agar sektor-sektor pertanian dan lain sebagainya yang ada di Maluku Utara ini juga bisa tumbuh subur sebagaimana tumbuh subur dari pertambangan dan pengolahannya. Jadi saya berharap mudah-mudahan pertumbuhan yang kita dapati ini tidak elitis hanya pada pertumbuhan ekonomi dan pelaku-pelaku ekonomi di sektor pertambangan, tetapi semua sektor harus dapat merasakan sama dari pertumbuhan ekonomi tersebut, sehingga kesejahteraan sebagai wujud kita memperingati HUT kemerdekaan ini insya Allah dapat kita capai. Kemudian yang terakhir, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Kepala Perwakilan yang hari ini juga melakukan expo sederhana dari 130 UMKM yang sudah dikurasi menjadi 17, dan mudah-mudahan sektor inilah atau para pelaku-pelaku inilah yang nanti akan menjadi prime mover kita untuk pertumbuhan UMKM yang lain yang ada di Kota Ternate. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Subajo Merdeka. Ya, Moza, kita di tanggal 18 Agustus baru sehari kita merasakan momen kebahagiaan negara kita di 78 tahun. Dan Bank Indonesia juga ternyata punya sesuatu ya, Moza? Ya, sebagai kontribusi Bank Indonesia untuk negeri, kemarin tepatnya di HUT ke-78 RI sudah diluncurkan yang namanya Kris Tuntas, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko Tri. Dan Kris Tuntas ini Bapak Ibu, sebagai informasi nantinya, kalau biasanya kita menggunakan kris untuk melakukan transaksi pembayaran. Nantinya dengan kris tuntas yang kepanjangannya adalah tarik tunai, transfer, dan setor tunai, pengguna kris nantinya bisa melakukan transaksi seperti tarik tunai, transfer, dan setor tunai di ATM dan juga cash deposit atau juga di kris lainnya. Dan ini secepatnya dilakukan.
Minimal di 1 September. Dan selambat-lambatnya 30 November. Kita nantikan. Jadi semakin mudah ya. Kita bertransaksi digital. Betul. Ya. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bank Indonesia, Bapak Ibu. Semakin mudah kita ya. Bisa setor tunai, tarik tunai, dan juga transfer dengan kris tuntas. Selanjutnya, Tri. Selanjutnya kita akan sama-sama ikuti dan dengarkan sambutan dari Gubernur Maluku Utara yang akan nantinya ada di panggung. Mohon izin dengan hormat kami persilahkan Bapak Kiai Haji Abdul Ghani Kasubah LC untuk memberikan sambutannya di acara Serumbi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Dan saya hormati Pak Wali Kota, semangat dan masih muda. Saya hormati seluruh pimpinan daerah Kota. Dan saya hormati Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara. Yang saya hormati seluruh pelaku UMKM Maluku Utara yang saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala taufik dan hidayahnya kita semua dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sejahtera. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya Kepala Perwakilan Bank Indonesia. Sejak mulai selesai COVID-19, Bank Indonesia silih berganti kepalanya. Tetapi programnya satu sampai hari ini terasa sekali masyarakat. Karena beliau turun di lapangan langsung, bertemu dengan masyarakat, pondok-pondok pesantren. Mereka dididik untuk dapat berusaha mandiri. Dan ini sangat terlihat lagi kepada masyarakat. Juga di mana pondok-pondok pesantren sangat bergerak, dan saya lihat Kepala Bank Indonesia turun langsung. Ini yang menjadikan sebuah semangat baru ke masyarakat. Setiap pertemuan nasional, Presiden selalu memuji-muji Maluku Utara. Paling bahagialah, paling amanlah, paling tinggi pertumbuhan ekonomi. Dan saya bilang, rakyat saya belum merasa bahagia itu bagaimana, aman itu bagaimana, tinggi pertumbuhan itu bagaimana. Karena yang tinggi itu
Tapi alhamdulillah sekarang di kota Ternate pertumbuhan ekonomi itu begitu tinggi, tapi tidak ada sektor tambangan. Ini membangun sebuah semangat bahwa ternyata bukan tambang saja yang bisa menjadikan pertumbuhan ekonomi kita itu tinggi, tapi dengan perdagangan yang ada di kota Ternate dengan UMKM, sehingga menjadikan Maluku Utara makin akan lebih bahagia, lebih aman, dan langsung masyarakat merasakan. Dan itu yang kita harapkan. Alhamdulillah dengan dukungan aparat keamanan, tentara, polisi, dan lain-lain menjadikan negeri ini paling aman. Dan dengan keamanan itulah bisa kita berbuat sesuatu yang lebih baik, utamanya masyarakat kita yang ada. Dan kota Ternate adalah sebuah pintu gerbang untuk Maluku Utara, karena kota Ternate adalah kota tertua di Maluku Utara, bahkan di Indonesia, dengan para sultannya, Lantas Ternate, Jore, Bacang, dan Jailolo. Dari sejak awal mereka telah membangun negeri ini dengan masyarakatnya, tidak pilih dia itu agama apa ataupun dia suku apa, tapi mereka telah membangun negeri ini begitu aman, sehingga perlu kita harus jaga dari sisi kepribadian kita, budaya kita, agar supaya Maluku Utara ini tetap kita jaga kebahagiaan dan pertumbuhan ekonomi kita, insya Allah akan tetap stabil. Saya bertemu beberapa para pelaku dari sektor tambang. Salah satunya adalah seorang namanya Haji Robert. Dia mengatakan bahwa proses tambang itu terlalu panjang, berliku-liku. Tapi yang paling cepat dengan lumbung ikan kita yang begitu tinggi di Maluku Utara, setiap hari orang bisa memancing dan mendapatkan hasilnya, dan itu yang paling cepat untuk mendapatkan uang oleh masyarakat. Karena itu insya Allah mudah-mudahan kita masyarakat Maluku Utara tidak akan pernah lapar, karena pertanian kita ada, perikanan kita ada, tinggal kita melakukan hal-hal yang lebih baik untuk masyarakat kita. Para wisata kita juga sangat mendukung. Mudah-mudahan Allah memberikan kita negeri ini tetap seperti ini. Siapapun akan berganti pimpinannya, apakah itu provinsi maupun kota, kabupaten, senantiasa menjalin kesatuan, persatuan negeri kita ini. Khusus kita jaga NKRI ini untuk tetap ya stabil, dan sampai kita akan hadapi ini dengan berbagai macam persoalan politik ke depan ini, hura-hura dan berbagai macam yang pro dan kontra, dan segala macam tantangan dan fitnah yang kita hadapi. Dan itu juga kemarin dalam pidato Presiden mengungkapkan berbagai persoalan, dan itulah sebuah tantangan untuk kita semua. Yang terpenting kita jaga kesatuan dan persatuan di negeri yang kita cintai. Demikian beberapa hal yang saya dapat sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan Allah memberikan yang terbaik untuk negeri yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon berkenan Bapak
Gubernur untuk tetap berada di panggung bersama dengan kami. Bersama dengan kami. Dan kami mohon izin untuk mengundang dapat bergabung bersama dengan Gubernur di atas panggung. Kami mengundang kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Bapak R. Eko Adi Irianto untuk dapat bergabung. Kemudian Wali Kota Ternate, Bapak Dr. M. Tauhid Saleman MSI. Serta Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Bapak Kuntu Daud SE untuk dapat bergabung bersama dengan kami di sini. Dan ini nantinya akan melakukan simbolis pembukaan Serumbi Semarak UMKM dan Keuangan Digital Bank Indonesia Maluku Utara tahun 2023. Hadirin yang ada di Lembang pagi hari ini dan juga yang kami hormati yang berada di tenda acara, sama-sama akan kita saksikan secara simbolis pembukaan Serumbi dilakukan. Dan akan dilakukan dengan scan, Iya. ya. Kami persilakan untuk dapat. Silakan bisa menghadap ke layar kita screen kami. LED. Bapak Pak Wali Kota, Wali Kota di paling sini, mohon ujung, izin Bapak. mohon izin. Bapak Ketua DPRD di sebelah bisa di kiri. ujung dan di tengah Iya. Bapak Gubernur dan juga Pak Eko. Nanti akan ada aba-aba dari Iya. kami. Dan dengan scan silahkan Iya. dirapatkan tangannya dalam hitungan 3, Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama simbolis pembukaan Serumbi Semarak UMKM dan Keuangan Digital Bank Indonesia Maluku Utara dalam hitungan 3, 2, 1. Akan dilakukan. Dengan demikian, dengan resmi telah dibuka Serumbi Semarak UMKM dan Keuangan Digital Bank Indonesia Maluku Utara. Mohon izin, Bapak-bapak boleh bergeser ke arah samping karena bersama-sama kita akan menyaksikan video Serumbi. Mohon izin kita Mohon bergeser izin. untuk menyaksikan video Serumbi di screen kita pagi hari ini. Baik, perlu kami sampaikan bahwa ini adalah rangkaian kegiatan Serumbi Tri Dan dalam Pekan Kris Nasional. Baik, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Dengan resmi telah dibuka Serumbi. Selanjutnya kami persilakan Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota dan juga Ketua DPRD untuk kembali ke tempat. Oh, Baik. foto bersama. Kami akan melakukan sesi foto bersama. Silakan rekan-rekan media maupun fotografer yang telah kami percayakan untuk mengabadikan momen ini. Kita menyapa juga rekan-rekan media yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang sudah memberikan informasi Tentunya. mengenai Serumbi dan juga Pekan Kris Nasional kepada masyarakat. Mari torang gunakan kris, Pakai ya, kris. pakai kris. Ya. Lebih sekarang, aman. Iya, saya sekarang kemana-mana emang nggak bawa cash. Ya. Baik. Sudah baik. Sesi foto Terima kasih. selesai dilakukan. Terima kasih. Mohon izin. Terima kasih Bapak, bisa kembali. Selain Mohon Pak Eko, kami tahan di panggung Bapak. Pak Eko boleh bersama kami dulu di panggung Iya. karena Tri. Iya. Kita akan lanjutkan juga dengan launching Pasar Siap Kris Sari Malaha dan juga launching Kris Umuman. Ya. Iya, Gubernur, Wali Kota dan Ketua DPRD Provinsi akan kembali ke tempat duduknya terlebih dahulu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, dan kami ingatkan nantinya yang akan melakukan launching mohon untuk dibawa serta handphone, Iya. ya, yang compatible buat melakukan scan kris. Kris, ya. Bapak, mohon izin sudah ada handphonenya? Sudah. Siap, baik. Saya mau dibayarin nih. Langsung tinggal scan Langsung ya. tinggal scan. Seperti yang tadi Moza bilang Iya. dan juga Pak Eko sudah sampaikan bahwa memang untuk bagaimana kita menggelorakan transaksi digital kita ini perlu kita kuatkan karena memang sangat aman. Betul. Dan untuk launching Pasar Siap Kris Sari Malaha dan launching Kris Umuman, kami mengundang untuk bergabung ke atas panggung Wali Kota Tidore, dalam hal ini diwakili oleh Kadis. Dan juga Koperasi Jasa Perikanan Sinar Laut Malut yang berhasil ekspor ke Singapura. Dan juga UD Akhir yang berhasil mengekspor lobster
ke Singapura. Boleh berikan tepuk tangan. Kami mengundang kepada ketiga UMKM yang berhasil menembus pasar ekspor. Luar biasa sekali. Sulamina, Koperasi Jasa Perikanan Sinar Laut Malut, dan juga UD Akhir. Iya, kami mengundang dari Bea Cukai Bapak Doni Antonius, maksud kami Bapak Doni Antonius, mohon izin berkenan untuk menuju ke panggung. Dan kami juga mengundang untuk mendampingi juga Kepala Kanwil Perbendaharaan. Kami persilakan Bapak. Dan nantinya akan disaksikan kembali oleh Kepala Perwakilan BI Maluku. Kami begitu bangga. Ya. Dari Maluku Utara kita berhasil menembus pasar internasional tentunya dengan ekspor. Apalagi coklat Sulamina ini juga kita sering ya mengkonsumsinya enak-enak. Pasar Skotlandia. Banyak varian rasanya. Banyak varian rasanya. Jadi kalau nanti Tri jalan-jalan ke Skotlandia jangan kaget kalau ada Sulamina di sana. Silakan Bapak. Akan diserahkan, langsung diserahkan Pak Doni. Antonius. Kita akan disaksikan Kepala Kanwil Perbendaharaan dan juga Kepala Perwakilan BI Maluku. Iya. Langsung yang pertama kepada coklat Sulamina. Sekali lagi Tri kasih tahu berhasil ekspor kemana? Coklat Sulamina berhasil ekspor menembus pasar Skotlandia. Tepuk tangan dulu untuk keberhasilan dari Sulamina ini. Dan selanjutnya Moza. Selanjutnya Koperasi Jasa Perikanan Sinar Laut Malut yang berhasil menembus pasar ekspor Singapura atau Singapura. Sok-sok bule dikit boleh? Iya, Kan ini ekspor. pasar internasional ya. Oke. Baik, Pak Doni masih melakukan penyerahannya, silakan. Dan yang ketiga Tri. Ada UD Akhir Lobster yang juga menembus pasar Singapura dengan lobster kualitas terbaik tentunya. Tentunya, pasti. Baik. Ini menjadi pemetik semangat untuk semua UMKM yang ada bahwa memang semua pasti akan terjadi dengan konsistensi yang baik. Silakan bergabung Bapak untuk kita sesi foto bersama. Baik, terima kasih kepada para penerima dan juga dari Bea Cukai dan Kanwil Perbendaharaan. Kami persilakan untuk dapat kembali. Pak Ekonya belum ya Bapak. Belum lagi Pak. Lagi sama kita di sini Bapak. Selanjutnya kita akan memberikan apresiasi peserta terbaik Kurasi UMKM BI 2023. Setelah rangkaian seleksi dan kurasi, akhirnya kita terpilih 7 UMKM yang layak diberikan apresiasi dan menjadi contoh standar UMKM di Maluku Utara. Siapa saja, Tri? Kami akan mengundang untuk dapat bergabung bersama dengan kami dari Mapula Home Industry. Ya, ini mereka yang berhasil menyelesaikan program kurasi dengan baik dan merupakan terbaik dari yang terbaik. Boleh berikan tepuk tangan. Mapula Home Industry, kemudian Tri. Mohia, kemudian Ibu Gan Home Industry, Mega Macahaya, ada Sabrina Food, Raihan Home, dan juga Hikmas. Ibu-ibu semua. Ya, baik. Dan akan langsung diserahkan oleh Kepala Perwakilan BI Maluku Utara. Bapak, kami persilakan. Dan kami informasikan kepada yang hadir di lemar pagi hari ini setelah melalui proses yang panjang 137 UMKM kemudian mengkerucut menjadi 17 dan sekarang yang di panggung kita adalah 7 UMKM yang telah melalui semua proses dan yang ini dilakukan. nantinya akan bergabung bersama dengan 14 UMKM binaan mitra lainnya yang merupakan binaan dari Bank Indonesia Maluku Utara. Pak Eko menyerahkan langsung ya. Pada sekali lagi, Serumbi ini merupakan puncak dari rangkaian program pengembangan UMKM
dari Bank Indonesia periode tahun 2023 dan ini dilakukan di seluruh Indonesia, Dre. Tentunya. Iya, kita lakukan foto bersama kembali. Sudah, terima kasih. Selamat, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu kepada 7 UMKM luar biasa. Pak Eko sudah selesai, terima kasih. Terima kasih kesediaannya bisa Bapak. bergabung. Ibu, selamat Ibu ya. Nanti kita akan Icip-icip. icip-icip. Baik, langsung saja sebelum Kepala Perwakilan duduk, mohon untuk tidak duduk terlebih dahulu karena akan kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Oleh undangan tamu VIP, kami mohon untuk bergabung di depan kolam atau di depan panggung. Iya, untuk Pak Eko, Gubernur Maluku Utara, kemudian Forkopimda Maluku Utara yang hadir, Wali Kota Ternate, Wali Kota Tidore atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili, kemudian Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara atau yang mewakili, dan Kepala Dinas Utara, Wali Kota Ternate, Wali Kota Tidore atau yang mewakili, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara atau yang mewakili, dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate. Kita agak bergeser sedikit. baik, dan ini merupakan rekan Kris ya. Kita Baik. sama-sama menyuarakan untuk Torang Siap Pakai Kris. Ini masih dilakukan sesi 1 untuk foto Iya. sesi. Sudah, terima kasih. Untuk sesi kedua, mohon Sesi kedua, berkenan Bapak Gubernur Bapak dan Kepala Gubernur Perwakilan tetap berada di tetap tempat. berada di depan. Kemudian untuk sesi 2 ini kami mengundang pimpinan perbankan dari Ternate dan Tidore, juga Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Maluku. Untuk acara hari ini tadi sudah di-launching untuk Pasar Siap Kris Sarimalaha. Jadi sekarang kalau ke Pasar Sarimalaha boleh langsung kris Transaksi aja. digitalnya langsung ya Kris ya. Dan tadi seperti kami informasikan Moza ya, Ya. nantinya akan berlaku juga di pasar-pasar yang ada di Kota Ternate. Baik, ini adalah pimpinan perbankan Ternate dan Tidore yang sekali lagi siap mendukung program kris ini ya. Dan jangan lupa di acara hari ini kami juga turut menyampaikan untuk ayo sama-sama kita jaga dan cinta dan bangga kepada rupiah kita. Betul, kita bangga rupiah. Jangan dikecek-kecek, dibejek-bejek uangnya Jangan ya. dibasahin. Jangan dibasahi uangnya. Jangan di staples juga. Yang paling penting jangan diberikan kepada kita. Jangan. Kalau nggak mau nyesel ya. Baik, terima kasih, Terima untuk kasih, sesi Bapak. foto keduanya Dan akan dilanjutkan langsung. dengan visit booth UMKM di lokasi landmark kami. Kami akan tentunya mengarahkan terlebih dahulu dari sisi kanan panggung booth yang kami persilakan untuk divisit terlebih dahulu oleh tamu VIP kami. Silakan Bapak Ibu, para tamu VIP kami persilakan untuk melakukan booth activity atau mengunjungi booth yang ada untuk UMKM. Dan akhirnya Tri, Iya. Iya, Oza, Pak Gubernur dan juga didampingi sama Pak Eko dari Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, ada Pak Wali Kota, Pak Ketua DPRD Provinsi, dan juga dari Pak Danrem yang mewakili Kapolda juga sudah beranjak dari kursi dan juga tamu-tamu undangan lainnya untuk melakukan booth activity yang nantinya juga akan disambut oleh para pelaku UMKM.
Baik, di Serumbi pada hari ini perlu kami informasikan bahwa ada 21 booth UMKM binaan Bank Indonesia Maluku Utara. Kemudian selain booth UMKM juga di lokasi Serumbi ini, informasi kepada para pengunjung bahwa kita juga punya booth instansi dari Bea Cukai Kota Ternate, kemudian Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Kota Ternate, dan juga dari perbankan ada BRI dan juga Bank Mandiri. jadi bisa berkonsultasi nih, bisa tanya-tanya seputar program yang ditawarkan untuk UMKM. Ada booth meeting UMKM, siapa yang mau berkonsultasi bagaimana membuka usaha? Dan ini program semuanya bisa berkonsultasi. Mau ya, tertarik ya. Kemudian ada booth petani unggulan Bank Indonesia dan Ternate. Dan juga nantinya kami informasikan untuk semua masyarakat nantinya kami akan mengadakan fashion show juga. Baik, kemudian ada lomba-lomba yang telah dilaksanakan baik offline dan juga online. Iya. Dan di antaranya ada lomba memasak, lomba foto dan juga reels Instagram. Dan yang tidak kalah penting sebagai informasi yang kami sampaikan kepada masyarakat Ternate, nantinya akan ada hiburan. Ada stand dari kolaborasi Ternate, Pak. Dan juga sedang kita dan untuk panggung hiburan nantinya kami akan menampilkan musisi kebanggaan Maluku Utara, Trisa. Dan malam hiburan nanti baru kita saja di Serumbi karena kita punya Vicky Salamo. jadi kita bisa menghibur baik, sudah dikunjungi untuk kita dan akhirnya kita harus sudah beri. Ya, terima kasih untuk seluruh perhatian dan penjuru untuk acara Serumbi dan Pekan Kritik Nasional yang terselenggara di Provinsi Maluku Utara. Kami ingatkan sekali lagi bahwa acara ini akan berlangsung sampai tanggal 20 Agustus 2023 dan Semarang UMKM dan Keuangan Digital Bank Indonesia Maluku Utara merupakan festival Pesta Rakyat UMKM. Silakan kunjungi booth-booth yang ada di sini, baik UMKM maupun instansi tadi, betul? Ya, tentunya dan ini akan berlangsung dengan sangat meriah tentunya sampai tanggal 20 seperti yang Moza bilang tadi. Dan akhirnya kita ucapkan terima kasih pada para tamu undangan yang sudah hadir pagi-pagi tadi. Mohon maaf atas segala kesalahan dari kita. Saya Musa. Dan saya Tri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak, gimana sehat? Siapa Kabit? Telepon tadi. Di sini. Rapat kan.